Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2197 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 33 ayat 15 dan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini saya beri judul mendapat jaminan dari Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita semua ingin mendapatkan jaminan yang pasti dari Tuhan. Amin. Dan dalam kebenaran firman Tuhan ini, kalau saudara memperhatikan ayat 16 ini adalah jaminan Tuhan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, siapakah mereka orang-orang yang mendapat jaminan dari Tuhan? Saudara perhatikan ayat 15. Yang pertama, mereka yang mendapat jaminan Tuhan, artinya hidup mereka aman. Hidup mereka sudah disediakan, makan minumnya Tuhan sudah jamin. Yang pertama, orang yang hidup dalam kebenaran. Amin. Perhatikan, orang yang hidup dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara hidup dalam kebenaran, gak usah takut, gak usah khawatir. Tuhan akan menjamin hidup saudara dan saya. Amin. Kalau kita hidup tidak benar, kita akan celaka. Kalau saudara mau belajar dalam Yesaya ini, banyak kata celakalah, celakalah, celakalah. Kalau kita hidup dalam kebenaran, Tuhan menjamin kita. Amin. Tapi kalau kita hidup tidak benar, kita akan celaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan hidup benar kalau kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara lihat, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi di zaman Tuhan Yesus. Kenapa mereka dikecam oleh Tuhan? Karena mereka menguasai firman Tuhan, bukan firman yang menguasai mereka. Betul kelihatannya mereka rohani, tapi kelakuan mereka roh halus. Mereka mencari-cari kesalahan orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau bukan kita yang menguasai firman. Tuhan mau biarlah firman yang menguasai kita. Sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yang di mata Tuhan kita orang yang benar, yang hidup dalam kebenaran.
Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti kita tidak pernah salah. Kita pernah salah. Kita pernah melakukan hal-hal yang tidak benar. Tapi setelah kita mengenal kebenaran itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Hidup kita yang tadinya salah jalan, kita kemudian mengikut Tuhan, melakukan firman Tuhan, menjadi gaya hidup kita. Kita hidup dalam kebenaran. Amin. Orang-orang yang hidup di jalan Tuhan yang benar, hidup mereka pasti Tuhan jamin, pasti Tuhan pelihara. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya saya melihat dalam kehidupan pelayanan yang Tuhan percayakan, setiap kali kami buat satu acara, kami percaya Tuhan sudah menyediakan semuanya. Amin. Kita tinggal menjalani saja. Kalau maksud dan tujuan ini baik dan benar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, pasti Tuhan yang akan menjamin, menyediakan segalanya apa yang kami butuhkan. Amin. Makanya kami tidak ada rasa khawatir, tidak ada ketakutan, sebab Tuhan sudah menjamin semuanya. Orang-orang yang hidup dalam kebenaran, hidup mereka terjamin. Amin. Yang kedua, saudara, siapa mereka yang mendapat jaminan Tuhan? Orang yang berbicara jujur. Perhatikan ayat 15b di sana. Yang berbicara dengan jujur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita berbicara apa adanya. Banyak kali kita sering kali bertemu dengan orang, ada yang bicara ditambah-tambahkan, ada yang bicara dikurang-kurangi. Artinya apa saudara? Tidak berbicara jujur. Orang yang berbicara jujur dijamin Tuhan. Makanya saudara jangan suka tipu sana tipu sini. Kalau kita berkata tidak jujur itu satu hal yang menjijikkan di mata Tuhan. Saudara mau menipu orang seolah-olah Tuhan gak tahu apa yang saudara lakukan. Saudara, ketika kita menipu orang, kita sama seperti menipu Tuhan. Makanya firman Tuhan kita baca saudara, bahwa orang yang suka tipu tidak berbicara jujur itu hal yang menjijikkan di mata Tuhan. Tuhan gak senang dengan orang yang suka tipu sana tipu sini. Saudara yang ditegur firman Tuhan ini, bertobatlah. Tuhan mau saudara berbicara jujur apa adanya. Makanya firman Tuhan berkata, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya datang dari siapa? Dari iblis. Jadi orang yang suka berkata tidak jujur dalam hidupnya, dia berarti dikuasai oleh iblis. Jadi kalau saudara mau melihat orang itu dikuasai Roh Kudus atau roh iblis, saudara lihat, ini orang jujur apa orang yang suka tipu-tipu? Saya percaya orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan mengatakan kebenaran. Makanya apa yang dia katakan itu dapat dipercaya. Karena dia bicara jujur apa adanya. Amin. Sementara orang yang dikuasai oleh roh iblis, mereka suka tipu sana tipu sini. Dan memang pekerjaan iblis itu suka tipu-tipu saudara. Dan itu sudah ada sejak dari dulu. Makanya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena ditipu oleh iblis. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang suka sekali menipu sana tipu sini, bertobat. Karena kalau saudara berkata tidak jujur, kamu akan celaka. Tapi kalau saudara berkata jujur apa adanya, Tuhan akan menjamin kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Yang ketiga saudara, siapakah mereka yang mendapat jaminan Tuhan? Yang ketiga, orang yang tidak menerima hasil dari memeras orang miskin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ini. Banyak orang kaya dari hasil
pemerasan. Mereka memeras hak orang miskin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara suka memeras atau mengambil atau memalak atau merampok hak milik orang lain, saudara akan celaka. Saudara akan mengalami kutuk dalam kehidupan saudara. Dan bukan hanya saudara yang ditimpakan murka Tuhan, tetapi kepada anak cucu cicit saudara akan ditimpakan kutuk. Kenapa? Karena saudara memeras hak orang susah, orang miskin, hak anak-anak yatim piatu, hak dari janda-janda tua yang sudah tidak berdaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Jangan memeras dari orang-orang miskin, karena saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mendapatkan jaminan dari Tuhan, tolak semua dari hasil pemerasan, maka hidup saudara akan dijamin oleh Tuhan. Jadi carilah pekerjaan yang normal. Jangan dari hasil rampasan, jangan dari hasil dari memeras orang, jangan. Saudara, hasil yang saudara dapatkan dari pemerasan, dari memalak orang, hasilnya itu tidak diberkati Tuhan. Uang yang saudara dapatkan itu uang panas. Tuhan tidak mau terima, Tuhan tidak akan berkati. Walaupun mungkin saudara memberi sangat banyak untuk pekerjaan Tuhan, tapi Tuhan tidak akan menerima. Pendeta saudara mungkin menerima apa yang saudara berikan, tetapi Tuhan menolak persembahan dari hasil pemerasan pada orang-orang miskin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mendapat jaminan Tuhan, jangan pernah menerima hasil pemerasan. Yang keempat, saudara, siapa mereka yang mendapat jaminan Tuhan? Yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap. Yang keempat, saudara, orang yang tidak menerima suap atau korupsi. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat sekarang ini. Banyak orang kaya karena korupsi. Dan saya mau bilang, orang yang kaya karena korupsi itu, mereka akan celaka. Dan sudah banyak yang terbukti, yang hidupnya tadinya kaya raya, berlimpah, harta kekayaan, ditangkap KPK, dimiskinkan, susah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sudah terjadi. Bahkan mereka orang yang berpangkat, punya jabatan tinggi saudara, mereka yang korupsi dimiskinkan, tidak punya apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mendapat jaminan Tuhan, hiduplah dari gajimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah dari cara yang benar. Kalau saudara dapat fee, puji Tuhan. Kalau saudara dapat komisi, puji Tuhan. Biarlah itu memang betul-betul dari hasil keringat saudara. Jangan sampai saudara mendapat dari korupsi. Kalau saudara menerima uang suap, saudara akan celaka. Sekarang memang mungkin saudara bisa menikmati, tapi satu hari nanti saudara akan menerima akibatnya, saudara akan celaka. Beberapa waktu yang lalu, saya menonton sidang dari mantan Menteri Pertanian. Saudara, rupanya dia juga mengalirkan dana korupsinya sampai kepada biduan, saudara, penyanyi dangdut, saudara. Dan akhirnya apa, saudara? Dalam persidangan, orang-orang yang menerima suap itu, mereka harus mengembalikan semua yang mereka sudah terima. Padahal yang mereka terima itu sudah kepakai, saudara. Dan mungkin mereka sudah nggak punya uang sebanyak itu untuk dikembalikan. Tapi harus dikembalikan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Mereka yang menerima suap, mereka akan celaka. Cepat atau lambat, mereka akan celaka. Banyak kali saya melihat orang yang kalau kita hitung-hitung gaji mereka sampai mungkin 10 turunan, mereka tidak sekaya itu. Tapi saudara, dari mana uang yang mereka dapatkan? Ternyata dari hasil korupsi. Dan saya melihat saudara, di masa-masa tua mereka menderita. Mereka membayar mahal. Betul, mereka dari sudut pandang sosial masyarakat, wow, mereka sangat kaya. Mereka sangat hebat. Tetapi mereka membayar dengan sangat mahal. Di sisa-sisa hidup mereka menderita, mereka susah. Mereka diserang sakit penyakit. Mereka membayar begitu mahal. Mereka celaka, saudara. Di masa-masa tua mereka. Bukannya menikmati seperti film happy ending, saudara. Tapi justru di ending mereka menderita. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menerima suap. Saudara yang duduk dalam pemerintahan, saudara yang memegang satu posisi jabatan, saudara yang punya pangkat lebih tinggi, dengar ini baik-baik. Jangan menerima suap. Jangan menerima suap. Karena kalau saudara menerima suap, saudara akan celaka. Saudara mungkin sudah berkata, waduh, kapan lagi Pak Pendeta jadi orang kaya? Betul, sekarang saudara akan kaya, tapi saudara akan celaka. Lebih baik saudara hidup sederhana. Mungkin dikatakan orang, mungkin kita ini bodoh. Kenapa nggak menggunakan jabatan untuk memperkaya diri? Saudara jangan dengar apa kata orang. Lebih baik kita sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita hidup sederhana, kita syukuri apa yang kita peroleh, yang kita dapatkan, saudara, Tuhan akan berkati kita. Saudara, banyak orang, memperkaya diri, padahal gajinya nggak seberapa, saudara. Tapi pada akhirnya mereka membayar lebih daripada apa yang mereka dapatkan. Orang yang menerima suap, cepat atau lambat, mereka akan celaka. Tapi mereka yang menolak menerima suap, mereka akan menerima jaminan dari Tuhan. Saudara, yang paling penting dalam hidup kita apa sih? Makan, minum, betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita walaupun tidak memiliki mobil, kita masih bisa hidup. Tapi kalau kita tidak makan, mati kita. Kita mungkin tidak punya villa. Nggak apa-apa, saudara. Kita nggak akan mati kalau kita nggak punya villa. Kita nggak akan mati kalau kita nggak punya emas 1 kilo. Kita nggak akan mati, saudara, kalau kita nggak punya sepeda motor. Kita akan mati kalau kita tidak makan, tidak minum. Betul? Jadi yang paling penting apa? Mobil, villa, kendaraan, makan, minum. Firman Tuhan ini katakan, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Amin. Siapa yang jamin? Tuhan. Kalau Tuhan dia sudah jamin, itu pasti. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang di rumah sakit sudah nggak makan, sudah nggak minum, sudah infus yang kasih masuk, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara mau mendapat jaminan Tuhan, tolak semua hasil korupsi. Jangan menerima suap. Tolak semua itu. Maka Tuhan akan menjamin saudara. Kalau saudara terima itu, memang sekarang saudara, tapi saudara akan membayar dengan sangat mahal. Saudara akan celaka. Jangan menerima suap. Yang terakhir, yang kelima. Siapa mereka yang mendapat jaminan dari Tuhan? Mereka yang tidak terlibat dalam satu kejahatan, baik dalam perencanaan maupun terlibat langsung dalam eksekusi untuk melakukan kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang firman Tuhan ini, ya dan amin. Jangan terlibat. Kalau saudara mendengar, saudara yang dikasihi Tuhan ada rencana penumpahan darah, firman Tuhan ini katakan, tutup telingamu. Tutup matamu, jangan melihat kejahatan. Firman Tuhan ini jelas. Yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah,
yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Artinya jangan terlibat, baik dalam perencanaan, baik dalam eksekusi. Kalau saudara mulai dilibatkan, mundur dari situ. Jangan terlibat. Kalau saudara terlibat sama dengan orang-orang jahat itu, saudara dan saya harus jadi berkat, jadi terang di mana kita berada. Jangan hidup sama seperti orang dunia. Memakai cara-cara dunia untuk menjatuhkan orang, memakai rencana-rencana jahat, supaya dapatkan posisi orang itu. Saya mau bilang, itu bukan cara Tuhan. Cara Tuhan itu melalui proses. Orang yang mau mendapatkan posisi yang lebih tinggi, proses Tuhan, belajar rendah hati. Di saat kita rendah hati, maka kita akan dipromosikan Tuhan lebih tinggi. Bukan cara-cara jahat seperti ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang mendapat jaminan dari Tuhan, mereka yang tidak mau terlibat dalam satu kejahatan. Banyak orang, bahkan di gereja juga, ada cara-cara seperti ini. Untuk menjatuhkan orang itu, supaya kita mendapat jabatannya. Saudara, saya mau bilang itu cara-cara dunia. Dan orang yang melakukan kejahatan ini, mereka akan celaka, cepat atau lambat. Makanya bertobat, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mendapatkan jaminan dari Tuhan, jangan terlibat dalam satu rencana atau eksekusi kejahatan. Jangan. Lari dari sana. Jangan mau terlibat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak terlibat dalam satu kejahatan, Tuhan akan menjamin kehidupan kita. Menjamin apa? Hidup kita. Tuhan akan membuat kita tenang, walaupun kita mungkin banyak di antara orang-orang yang tidak suka dengan kita. Makan minum kita, Tuhan akan menjamin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati baik dalam usaha pekerjaan pelayanan mereka, dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan jamah oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada mereka. Dan hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau didoakan, saudara bisa menghubungi Infinity Ministry di tim doa di 0819130583 kali, atau saudara mau didoakan secara langsung oleh saya, saudara bisa menghubungi di nomor WA 085338176267. Dan kita akan berdoa buat saudara. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.